Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Di video kali ini sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena kemarin 7 hari berturut-turut aku itu nggak ada absen bikin video. Alhasil banyak juga teman-teman yang DM di Instagram, kenapa sih Mbak kok nggak upload video? Padahal kalian nggak tahu kan kalau aku lagi nggak enak badan, terus HP ku juga lagi error. Jadi kemarin tuh sempat kita servis dulu nih buat HP-nya karena ya ini mesin bekerja aku sehari-harinya ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu dong. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Jadi aku baru banget pulang belanja, ini tuh kebetulan tadi pas berangkat itu gerimis. Tapi pas udah nyampe rumah ini super panas pol teman-teman. Dan cuaca kayak gini tuh udah berjalan beberapa bulan terakhir ini ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang langsung gelap gulita, mendung. Jadi yang terpenting buat semua teman-teman online aku tetap dijaga kesehatannya. Apalagi sebentar lagi kita bakal menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana bagi umat muslim kita bakal menjalankan ibadah puasa dan yang terpenting itu adalah kita harus sehat ya teman-teman. Nggak tahu kenapa nih dari kemarin-kemarin tuh aku berasa kangen banget sama makanan Chinese food yang dulu sering aku buat pas saat masih kerja di Taiwan. Yang tentunya menu yang healthy food bikinnya juga gampang, bahannya juga simple, dan biar teman-teman juga bisa ngerasain juga masakan Chinese food yang dulu sering aku bikin seperti ini. Gimana? Udah ngiler belum nih? Aku spill sedikit ya. Jadi aku mau buatin video resepnya buat teman-teman juga. Ini bikinnya simpel banget, hangat ke badan, dan untuk yang pertama kali nyobain seperti suami aku, alhamdulillah langsung approve katanya enak dan cocok. Oke, bahan-bahannya tuh udah aku siapin semua, ada ayam dan juga perbumbuan. Bumbu dasar dari Chinese food itu nggak jauh-jauh dari jahe dan bawang putih. Karena orang sana tuh jarang banget pakai bawang merah teman-teman. Jadi selain jahe dan bawang putih ini aku mau seasoning dulu, kasih garam, lada bubuk, dan juga aku kasih kaldu ayam. Ini tinggal kita aduk rata aja, terus masukin irisan jahe dan juga bawang putihnya. Tapi untuk masak kali ini aku bakal modif sedikit dari resep aslinya ya. Ya kita mengikuti lidah Indonesia yang suka pedas. Hari ini aku mau masaknya nggak pakai kompor dulu tapi pakai ini nih, Omni Steam Air Fryer dari Umeda. Jadi ini tuh oven yang sekaligus air fryer dan juga alat kukus. Terdapat 30 preset menu dan fungsi alat ini banyak banget. Tinggal kita mau masak apa dan pilih fiturnya aja. Dan fungsi alat ini tuh banyak banget. Jadi oven ini memiliki beberapa tray pendukung juga. Yang mana setiap tray itu bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Untuk ukuran traynya juga menurut aku ini super luas dan ini bahannya super tebal banget. Dapat sarung tangan anti panas juga, dapat buku resepnya juga. Di sini tuh ada 30 menu, teman-teman tinggal dipilih aja. Nggak ada alasan untuk nggak bisa masak karena semua resep sudah terdaftar di sini. Mau dikukus, mau dipanggang, ataupun mau di air fryer aja ini semua terdapat di sini. Ada juga buku panduan dan juga kartu garansi. Oven ini juga bisa buat ngeringin buah, jadi teman-teman kalau mau bikin keripik buah bisa banget. Bisa juga untuk sterilin botol susu bayi dan bisa safe cleaning juga. Apalagi oven ini udah memiliki LED touchscreen panel yang memudahkan pengoperasiannya. Karena untuk masak ayam ini kita bakal pakai mode atau fitur mengukus. Jadi kita butuh isi air di tangkinya ini. Kapasitasnya muat sampai 900 ml air. Kalau udah tinggal kita masukin lagi. Dan sebelum proses memasak, mengukus atau menggunakan oven ini, kita wajib banget untuk preheat dulu alias kita panasin. Nah jadi supaya nanti bekerjanya lebih maksimal. Aku setting di 100 derajat selama 15 menit. Kalau udah, sekarang kita bakal langsung kukus aja untuk ayam jahenya. Nah, di sini bisa dilihat untuk preset menunya tuh ada sampai 30 menu dan untuk kapasitasnya juga besar sampai 25 liter dengan daya 800 watt.
Kita juga bisa atur suhunya sendiri dari 40 sampai 230 derajat. Oke, sambil kita nunggu ayamnya matang selesai dikukus, sekarang aku siapin untuk bahan-bahan siramannya. Aku siapin cabai karena di sini aku suka pedas, kita kasih tambah cabai. Dan kita irisin daun bawang seledri. Sebetulnya resep asli itu tidak menggunakan cabai sama sekali. Tapi karena aku suka pedas, jadi aku kasih tambah cabai. Nah, ini dia kita juga bakal potong-potong jeruk lemon karena satu bahan ini yang bikin seger teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak ada lemon ya dicari ya karena kalau pakai jeruk nipis itu rasanya bakalan beda. Dan sebetulnya kalau resep asli Taiwan itu dia tidak menggunakan lemon teman-teman, tapi melainkan micho atau pakai cuka beras. Karena kita tidak pakai cuka beras jadi kita ganti menggunakan lemon aja. Oke, sekarang kita bakal bikin minyak bawangnya. Nah, menurut aku ini juga poin penting kita pakai minyak bawang. Kalau teman-teman ada yang bertanya, Mbak, kira-kira bisa nggak diganti pakai bawang putih bubuk? Kalau menurut aku sih kurang enak ya teman-teman, karena minyak bawang ini yang bikin nanti kuah siramannya tuh wangi dan enak teman-teman. Oke, ini tinggal di 1 menit terakhir, sebentar lagi ayam kukus jahe kita bakalan mateng. Ini tuh aromanya enak banget dan aku rekomendasiin buat teman-teman yang lagi diet ataupun yang lagi nggak enak badan, menu ini cocok banget kalian makan. Karena emang enak banget tanpa kalian pakai nasi juga ini enak banget untuk digado. Nah, itu tadi setelah matang aku biarin dulu 1 menit ya teman-teman supaya uapnya itu, keluar dulu. Nah, ini dia ayam yang setelah kita kukus ini tuh enak banget. Sebetulnya tanpa kita kasih kuah siraman juga ini udah enak, tapi lebih enak lagi kalau ada rasa dari pedas, asam, asin, dan segernya itu berasa. Ayamnya tinggal kita tata di atas piring dan kuah kaldu dari kukusan ayam tadi kita campur ke bahan-bahan yang udah kita siapin, yang udah kita iris tadi. Selanjutnya kita bakal seasoning, kita kasih 2 sendok teh minyak bawang putih, lanjut 2 sendok teh kecap asin, kalau nggak ada bisa diganti garam, dan 1 sendok teh minyak wijen plus kasih sedikit kaldu bubuk dan juga lada bubuk. Kalau teman-teman nggak suka pakai lada bisa di skip aja. Oke, kalau udah nih tinggal diaduk rata aja, asli ini kuahnya seger banget teman-teman, kalian wajib cobain. Dan kalau kalian udah recook, cobain juga resep aku ini, jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kalian suka dengan menu Chinese food. Insya Allah next time aku bakalan bikin resep menu Chinese food lagi. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua. Ini aku udah siapin udang, punggungnya udah aku buang ya, aku tusuk pakai tusuk gigi gitu. Dan sekarang kita bakal pakai resep yang ada di buku menu ini. Aku punya udang, bakal aku masak udang panggang aja, tapi aku bukan garam merica ya. Karena aku di rumah punya stok untuk bumbu hep marinasi yang siap pakai gitu, jadi aku mau pakai bumbu itu aja. Dan aku juga kasih sedikit olesan olive oil ya teman-teman di tray ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya olive oil bisa menggunakan minyak kelapa ataupun minyak sayur, tapi pakainya sedikit aja cuma disemprot-semprot gitu ya. Nah, jadi ini aku punya bumbu marinasi kayak gini, aku beli di online ya teman-teman karena emang aku lagi proses diet. Jadi biasanya aku cuma pakai bumbu ini aja. Dan tadi kebetulan masih ada sisaan lemon sedikit, aku kasih kucuran perasan jeruk lemon biar rasanya makin seger dan tinggal kita tabur-tabur aja untuk bumbu hep marinasi ini yang udah siap pakai. Kalau udah seperti ini lanjut bakalan kita masak aja. Untuk udang aku pakai mode air fryer aja, matangnya juga merata dan tidak pakai banyak minyak. Nah, setiap sebelum kita menggunakan oven ini untuk memasak, wajib banget kita panasin dulu. Dan selama proses memasak juga terdapat uap panas yang keluar melalui bagian atas dari oven ini. Nah, ini tepatnya di bagian paling belakang oven. Untuk proses masaknya juga ini bisa diintip karena ada fitur pencahayaan yang bisa dilihat kapan aja. Nah, ini dia menu udang kita udah mateng, ini cukup 6 menit aja kita air fryer kayak gini, mateng dengan sempurna. Ini tuh warnanya menurut aku dia nggak terlalu kematangan, untuk teksturnya juga dia masih juicy, nggak terlalu keras teman-teman. Karena biasanya udang itu kalau overcook dia bakalan alot.
Nah, tinggal kita tata aja di atas piring dan untuk saus cocolannya ini aku pakai mayones yang pedas. Ini enak banget teman-teman. Kalian bisa makan pakai nasi putih anget aja atau mau digaduk cocol ke saus mayonesnya juga boleh. Tapi inget kalau makan udang kayak gini yang umur udah 35 ke atas jangan kebanyakan, inget kolesterolnya ya Bu. Nah, kurang lebih hasil akhirnya kayak gini, bagian dalam itu matang dengan sempurna dan untuk teksturnya ini pas banget. Oke, sekarang ini aku kebetulan di rumah masih punya ubi, katanya sih ini ubi murasaki atau apa gitu ya, ubi Jepang gitu teman-teman. Kebetulan ini masih ada stoknya, jadi aku mau masak ubi panggang. Dan pas banget nih, oven ini punya mode untuk memanggang ubi. Jadi biar nggak penasaran, aku mau cobain panggang ubi ini aja. Kebetulan ini tuh ada di buku resep juga. Jadi aku mau ikuti sesuai petunjuk yang ada di buku itu. Nah, sebelumnya ini udah aku preheat dulu ya, alias aku panasin ovennya. Kalau udah siap kita panggang dan kita tunggu sampai matang. Yakin deh pas proses manggang ini wanginya semerbak bikin polusi ke tetangga. Dan pas matang ini bisa dilihat ini warnanya cantik banget. Kalau kalian lihat Mbak, itu atasnya kayak buruk rupa gitu warnanya. Tenang, jangan suuzon dulu teman-teman. Nih, aku bakalan kasih lihat untuk tekstur bagian dalamnya. Ini tuh mulus, matangnya merata dan gak ada rasa pahit-pahitnya sama sekali. Mungkin kalau kita pakainya ubi cilembu atau ubi madu kayak gitu ini bakalan keluar kali ya madunya. Tapi karena ini katanya ubi Jepang ya, ya udah matangnya seperti ini yang pastinya enak. Aku sih nggak tahu ya sebenarnya ini beneran asli dari Jepang atau orang Indonesia yang nanam di tanah Indonesia. Oke, ini ubinya udah matang dan siap kita sajiin bareng sama teh anget. Ah, mantap. Lanjut, sekarang ini nih yang bikin aku penasaran bener atau enggak. Jadi biar nggak penasaran aku mau cobain aja. Jadi oven ini tuh punya fitur untuk mengeringkan buah. Jadi aku mau keringin lemon aja nih biar bisa jadi stok campuran teh hijau aku. Karena kita kan lagi diet ya. Nah, bisa juga loh untuk ngeringin buah yang lainnya kayak apel, nanas, atau yang suka nangka kalian bisa keringin nangka pakai oven ini. Tinggal pilih fiturnya aja yang bakalan bekerja selama 3 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Nah, ini kita intip-intip ya sebelum kita keluarin, lihat deh. Lemon aku kering banget, cantik. Ini kayaknya bener-bener kering. Kalau udah kering kayak gini, yakin deh dia tuh walaupun kita simpan di dalam toples nggak bakalan cepet bulukan alias cepet jamuran. Nah, cakep banget ya. Aku sampai, hah? Bisa ya gitu. Ini beneran kering banget teman-teman. Nah, aku mau kasih lihat spillnya. Ini tuh mungkin nggak kriuk kayak kerupuk ya, tapi ini kering teman-teman. Lihat deh, cakep banget ya hasilnya. Ini tuh kalian bisa campur ke dalam minuman hangat, ataupun kalau yang suka buat nyemil-nyemil ini boleh dicemilin ya. Oke, karena aku udah selesai semuanya, sekarang aku mau coba fitur self cleaningnya. Nah, fitur pembersih ini tuh memanfaatkan fitur kukus. Jadi kita bakal isi air di water tank ini agar proses cleaningnya dapat berfungsi. Tinggal kita pilih fiturnya aja, tunggu kurang lebih 40 menit. Dan ini karena aku penasaran, kepengen intip-intip gimana sih cara mesin ini bekerja untuk membersihkan dirinya sendiri. Ternyata sekeren ini ya, dengan desain yang modern dan tampilannya elegan banget. Nah, kalau mode pembersihnya udah selesai, sekarang kita cukup lap uap air yang tersisa ini. Tapi kalau aku sih nunggu beberapa menit dulu ya supaya nggak terlalu panas teman-teman. Ini tinggal kita lap aja pakai lap kering. Kalau kalian punya lap microfiber ini gampang banget untuk ngilanginnya. Jujur ya, setelah aku pakai Umeda Omuni Steam Air Fryer Oven ini, menurut aku ini beneran recommended dan bagus banget. Apalagi sebentar lagi bakalan bulan puasa dan lebaran. Alat ini tuh cocok banget buat ibu rumah tangga, cocok buat baking, bikin cooker, bikin dessert, dan yang mau mulai hidup sehat untuk mengurangi minyak. Jadi nggak bakalan ada drama-drama emak-emak yang males masak. Karena satu alat ini berfungsi untuk masak berbagai macam masakan. Jadi kalau kalian mau cek detail produknya, aku taruh linknya di deskripsi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!